ki iso 2 jam 32 menit ini ki sama. Pas Mas. Iku men lho 50 pixel 25 fps ini kok Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini semua. Di semua. Gimana kabarnya kalian? Oke, baik ya. Gimana setelah karnaval dari minggu kemarin ya? Masih fit ya? Tapi sepertinya ada beberapa yang nggak masuk. Ya, alasan menunggu kan. Saya aksen dulu ya. Fauzi, Diki, Irman, Isinggit, Fitri, Ilham, Intan, Karisma, mana Karisma? Karangan, Koirul, Lorenza, Farhan, Deva, Latif, Evan, Faris, Erwin, Imam Zainuri, Faizul, Firman, Afrizal, Maulana, Naufal, Zainul Abidin, nggak ada. Rozikin, masuk itu ya. Akbar, nggak ada. Tadi, oke. Akbar di kelas. Ya, Kenapa ini? tidur. Nangis. Ilham. Ilham ada. Iqbal. Kurtubi. Kurtubi ada. Di Rasis. Kita tolong pintunya ditutup. Sama yang sebelah sini jendelanya dibuka. Jadi silakan dibuka. Kita masuk ke ya, ini Pak. Oke, sudah ya? Oke, coba ke depan semua. Walaupun suasana karnaval masih ada ya. Jadi tetap kalian sekarang sudah kabinet. Oke, coba dilihat di slide sekarang. Kalian masih ingat nggak dengan materi mulai awal sampai sekarang? Ada desain topologi, ya. Terus apa lagi? Mana sih? Simulasi. Terus ada IP address. Terus sampai crimping. Sampai crimping kabel. Oke. Sekarang ya, sekarang kita mulai dari awal sampai akhir. Kita akan project akhirnya yaitu konfigurasi jaringan lokal. Nah, nanti tentu kalian akan ada materi tentang desain topologi. Nanti akan dipakai pada waktu mengerjakan tugasnya konfigurasi. Terus kemudian simulasi juga. IP address. IP address kelas berapa sama kelas berapa? Ada kelas A, B, ya, C, D sama E. Masih ingat ya itu ya. Kemudian crimping kabel juga masih ingat ya. Jadi ada tipe urutan kabel ada apa? T568 A sama B. Kalau yang T568 A apa urutannya? Ini hijau terus
simulasi, kemudian IP address sampai dengan pembuatan kabel. Oke, sekarang coba akses ini. Jadi saya ingin tahu kemampuan awal kalian. Saya ingin review mulai dari awal sampai akhir, ada 5 soal. Silakan kerjakan. Linknya ini ya, silakan dibuka komputer masing-masing. Linknya ada di s.id/diamenti. Ada s.id/diamenti. Oke, silakan diakses di Google Chrome. s.id/diamenti. Oke, sudah muncul soalnya ya. Kalau sudah muncul langsung bisa dikerjakan. Nanti saya akan cek. Oke, itu ada soal pertama ya, kemudian kelas ID dan sebagainya. Coba silakan kalian cek. Ya, waktunya 5 menit, silakan dikerjakan. Iya, benar. Itu. Oke, langsung dikerjakan saja. Bukan kelas IP yang kalian tahu. Kelas apa saja? Iya, langsung dikerjakan dulu. Dikerjakan. Ini kan masalahnya. Nanti kamu jawab dulu. Ini waktunya kurang 3 menit.
sudah selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, coba saya tanya lagi. Ya, hasilnya sepertinya sudah bagus ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu adalah sebutkan kelas IP yang kalian ketahui. Ya. Kelas IP-nya apa saja? A, B, C, D, E. Oke, jadi F nggak ada ya F sampai E. Ya. A, B, C, D, dan E. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah IP 130, 125, 90.1 adalah kelas apa? Oke. Kelas A atau B? Kalau A itu kelasnya 1 sampai urutannya 1 sampai 126 gitu ya. Kalau kelas B 128 sampai 191. Ini 100 berapa? Berarti kelas kelas B gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga adalah seorang administrator jaringan ingin menghubungkan antara komputer dengan switch. Nah, kabelnya digunakan kabel apa? Switch dengan komputer. Oke, switch dengan komputer perangkatnya sama atau beda? Beda. Beda. Kalau beda berarti kabel strike atau cross? Jangan sampai jawab stress ya. Strike. Ya. Oke, karena perangkatnya beda, gitu ya. Yang terakhir, seorang administrator jaringan ingin menghubungkan switch dengan switch. Berarti karena dia kabelnya sama. Oke. Saya kira sudah aman untuk komunikasi awal. Jadi kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini. Oke. Sekarang coba dijawab pertanyaan ini. Yang bisa langsung angkat tangan. Ya. Menurut pendapat kalian, apa manfaatnya jika jaringan komputer di lab yang ada di sini itu bisa terhubung? Jadi komputer yang satu dengan komputer yang lain itu bisa terhubung. Itu manfaatnya apa? Coba. Ada yang bisa membayangkan? Iqbal, coba Iqbal. Pertanyaan ini, jadi manfaatnya gimana jika jaringan komputer yang ada di sini itu terhubung? Kira-kira manfaatnya apa? Bisa men-share file dengan kode. Oke, jadi manfaatnya adalah bisa sharing file. Bisa nggak kira-kira? Bisa, ya, karena jaringannya di sini terhubung. Nah, ada yang lain, coba diperhatikan. Yang lain, di sini di depan saya ada printer. Bisa nggak kira-kira nge-print dari komputer sana ke printer sini? Bisa nggak? Bisa. Nah, itu salah satu manfaat ketika komputer ini terhubung. Kalian pernah ke warnet? Ya. Biasanya kalau warnet kan printernya hanya 1-2 operator, betul. Terus kemudian kalian nge-printnya dari komputer kalian sendiri. Nah, itu juga fungsi dari keterhubungan jaringan. Yes. Selanjutnya, nah, bagaimana jika keterhubungan itu tidak ada? Terus komputer dan komputer tidak bisa terhubung dan sebagainya. Kira-kira akan jadi seperti apa jika nggak ada konsep keterhubungan jaringan? Jadi komputer itu jalan sendiri-sendiri. Kira-kira ya, resikonya apa? Jika keterhubungan jaringan itu nggak ada? Kira-kira kalian akan nge-print dari sana juga itu komputer satu-satu gitu ya. Berarti membutuhkan resource atau biaya yang besar. Kalian pindah file dari komputer satu dengan komputer yang lain harus pakai flash disk. Bayangkan flash disk berapa saja yang harus kalian beli gitu ya. Nah, kalau ada jaringan itu tinggal share dan share gitu saja. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi. Kira-kira kalian sudah paham apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, yang kita pelajari adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan jaringan. Jadi nanti ketika kalian membangun sebuah jaringan itu apa saja yang dibutuhkan? Kira-kira apa saja?
ada kabel jelas ya, komputer, terus ada switch jelas, switch ada di sini, terus kemudian printer juga harus ada. Oke, jadi banyak ya nanti identifikasi kebutuhan yang harus kalian bikin. Kemudian yang kedua adalah bisa membangun sebuah jaringan secara nyata. Kalau kemarin hanya simulasi, yang sekarang sudah bisa membangun secara real atau nyata. Oke, saya akan bagikan lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Ya. Saya akan bagi LKPD. Oke, terus sebentar. Oke, sekarang coba diakses materinya. Seperti biasanya kalian akses s.id/informatika_djkt. Nah, di situ ada handout konfigurasi jaringan lokal. Kalian akses dan kalian cek di bagian konfigurasi jaringan lokal. Di menu konfigurasi jaringan lokal, kalian klik bagian handout konfigurasi jaringan lokal. Yang ini. Nah, di situ siapkan bukunya, kemudian kalian catat poin penting yang ada pada handout tersebut. Underscore. Oke, yang belum bisa akses siapa? Oke, nggak salah. Ya, ini Pak diakses. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mencatat poin penting yang ada di handout tersebut. Di situ ada beberapa menu, ada beberapa poin, ada kebutuhan jaringan, konfigurasi IP, kemudian cek koneksi dan sebagainya. Jadi kita berangkat jam 8.30 ya. Berarti nanti selesai jam 8.40 ya. Jam 8.40 harus sudah selesai untuk eksplorasi mandiri.
catatan penting ya, di situ ada konsep keterhubungan jaringan di halaman ketiga kalau nggak salah. Ada kelas A, B, dan C, kemudian ada blok warna hijau. Nah, di situ yang wajib kalian pahami, di mana keterhubungan jaringan itu jika punya F mode yang sama dan host yang berbeda. Nah, di situ juga ada konfigurasi IP address di Windows 10 dan 11. Baik, sudah sampai mana? Ya. Di buku sebelah kanan sudah sampai mana? Konfigurasi IP gimana? Sudah dibaca? Sudah. Yang sebelah kiri IP konfigurasi sudah dibaca? Belum. Nah, di situ juga ada bagaimana cara kita mengetes keterhubungan jaringan menggunakan perintah ping di command prompt. Ya. Di CMD yang warna hitam, tulisan putih. Nah, di situ juga ada keterangan
Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, coba diperhatikan di sini. Kita coba samakan persepsinya. Yang pertama, di situ ada poin apa? Ada keterhubungan jaringan, benar ya? Isinya adalah konsepnya IP address. Mulai dari pengertian, terus apa itu situ? Ada formatnya, ada kelasnya, ada networknya, sama. Nah, yang penting di situ ada di halaman 3, yaitu kelas A, B, C sama ada hijau-hijau yang di blok. Coba kalian fokus ke situ dulu semua. Oke, di situ informasi yang pertama adalah ada kelas IP, yaitu kelas A, B, dan C. Masing-masing kelas ada apa? Ada default, subnet, mask. Semua ada nggak di situ? Nah, IP itu dia pasti gandengannya dengan subnet. Coba diperhatikan di depan. Ini materi yang kemarin kita kelas kemarin. IP saya kasih love di sini ya. Love subnet. Jadi kenapa IP itu nggak bisa lepas dengan subnet ya, seperti kalian sama pacar ya. Jadi IP dan subnet itu harus saling berjejer, itu ya, nggak boleh lepas. IP saja nggak bisa, subnet saja juga nggak bisa. Nah, kemudian di situ ada kelas A yang subnetnya berapa? Coba dicek. 255.0.0.0.0. Nah, di sini ya, ini juga sama. Jadi kalau kelas A itu subnetnya adalah 255-nya 1. Kalau kelas B 255-nya ada 2. Kalau yang kelas C ada 3. Nah, ini default subnet. Pak, apa pasti ini subnet itu? Enggak. Jadi nanti kelas 2 kalian akan belajar subnetting yang subnetnya lebih rinci. Nah, catatan lagi di hijau itu kalian coba baca. Ini apa? Konsep network yang sama. Nah, kelas A, B, C itu dia punya network dan punya host, gitu ya. Nah, coba diperhatikan di depan. Ada kelas A, B, C. Kalau A networknya hanya 1, kalau B networknya ada 2, C ada 3. Nanti kalau misal kalian bikin IP gitu ya, kelas C misal. Jadi yang harus sama adalah 1, 2, 3. Baru hostnya harus 1 berbeda. Itu ya. Nah, kalau nanti networknya beda, yang terjadi apa? Enggak connect atau enggak nyambung. Contoh, ini ada IP 192.168.1.1. Yang sini 192.168.2.1. 1.1 dengan 2.1 dia nyambung atau enggak? Nyambung. Ini kelas apa? A. Ini B. Kelas C. Kelas C. Karena dia 192 gitu ya. Kalian kelas C mulai dari 192. Nah, kelas C N-nya harus 3. 1, 2, 3. Nah, maka di sini N-nya adalah 192.168.1. Ini adalah network atau N gitu ya. Nah, IP yang selanjutnya adalah titik 2. Sama nggak 1 dengan 2? Enggak. Nah, konsepnya harusnya networknya harus sama. Jadi IP dua-duanya ini dia enggak nyambung. Walaupun dia hostnya beda. Hostnya sama. Coba yang dicek nomor 2. Dia kelas apa? 10.1.2.A gitu ya. Nah, dia connect atau enggak? Antara 10.1.2.3 dengan 10.2.3.3. Connect? Connect. Karena apa? M-nya hanya di awal saja. 10 dengan 10 itu sama, gitu ya. Nah, yang beda di host. Dari sini ada yang nanya? Enggak ada ya. Coba scroll ke bawah. Nah, di bawah itu ada konfigurasi IP, ya. Nah, ada poin kedua dan poin ketiga. Yang poin kedua adalah konfigurasi IP di Windows 10. Di situ ada apa namanya keterangan nggak kalau Windows 10 itu bagaimana?
Dia ciri khasnya ada di start pojok kiri bawah. Yang Windows 10 angkat tangan. Coba yang Windows 10 komputernya angkat tangan. 1. Hanya 1. Oke, coba scroll ke bawah sekarang. Di situ ada konfigurasi yang Windows 11, gitu ya. Nah, Windows 11 ciri khasnya apa? Nah, startnya ada di tengah. Yang ada di tengah angkat tangan. 1. Oke. Sudah bisa mengidentifikasi Windowsnya masing-masing ya. Jadi mana Windows 10, mana Windows 11. Pokoknya kalau dia startnya ada di tengah, secara default ya, dia Windows 11, gitu ya. Kalau startnya ada di pojok kiri bawah, Windows 10. Punyanya Mas siapa ini namanya? Ya, kamu? Windows 10 atau 11? Oke. Punyamu Windows 11. Bisa? Aman ya. Jadi nanti kalau kalian akan konfigurasi IP, di situ ada masing-masing tipe Windows-nya. Oke. Di scroll ke bawah lagi ada satu menu lagi yaitu menguji pakai command prompt atau CMD ya. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, coba sekarang diperhatikan ke depan. Saya akan praktekkan bagaimana cara konfigurasi IP. Punya saya Windows berapa? Windows 10 ya, karena startnya ada di pojok kiri. Nah, cara konfigurasi IP itu dia ada di pojok kanan bawah yang ada gambar komputer. Ini ya. Nah, kalau kalian cek di situ semua insya Allah ada. Nah, tandanya dia connect internet adalah logonya atau ikonnya kotak komputer seperti punya saya. Nah, jika dia nggak connect, maka dia ikonnya adalah seperti icon dunia itu ya. Terus kemudian disilang. Nah, berarti dia di sini connect dengan internet. Nah, caranya adalah diklik kanan, kemudian pilih Open Network and Internet Setting. Nah, kemudian ada menu di sini, yaitu Change Adapter Option. Ya, ini Windows 10 ya. Jadi nanti kalian Windows 11 insya Allah juga agak berbeda. Oke. Nah, di sini akan keluar interface namanya. Interface itu adalah interface yang dia menunjukkan adanya LAN sama wireless. Di sini ada WiFi sama Ethernet. Nah, yang menancap ke komputer kalian dengan kabel warna biru di tembok itu adalah Ethernet. Nanti jangan sampai salah, bukan yang WiFi. Paham ya? Nah, tinggal diklik kanan Properties. Ini ya. Nanti di tutorial juga ada. Nah, kemudian pilih Internet Protocol version 4. Tinggal diklik, terus kemudian klik Properties. Nah, di sini ada dua opsi. Ada Obtain an IP address automatically. Kemudian ada Use the following IP address. Kelihatan ya di belakang ya. Nah, kalian nanti pilih yang mana kalau konfigurasi IP secara manual? Pilih yang Use the following IP address. Yang poin kedua. Tinggal diklik, kemudian diisikan IP-nya. Misal, nanti di LKPD ada ya 192.168.100.100 misal. Kemudian ini kelas apa yang saya kelas C ya, karena 192. Kemudian subnetnya berapa tadi? Subnet masknya berapa kalau kelas C? 255 Oke, 255.255.255.0. Nah, nanti ketika diklik dia akan otomatis terisi sesuai dengan kelasnya. Nah, gateway di situ juga ada ya. Gateway ini adalah jalur ke internet. Nah, jalur ke internet IP-nya adalah 168.100.1. Sebenarnya bukan jalur ke internet saja, tetapi untuk saat ini bahasa sederhananya adalah dia jalur ke internet. Kalau nanti nggak diisi ini, kamu nggak bisa internetan, rasanya gitu. Nah, untuk DNS kalian isi jalur ke internet juga untuk yang awal nggak masalah.
100.1. Untuk alternate-nya diisi 8, 8, 8 dan 8. Oke, terus tinggal diklik oke. Terus di close. Nah, itu cara konfigurasi IP. Nah, jika di sini tidak ada tanda pentung atau apa, berarti IP-mu sudah benar ya. Dia sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian cara nge-ping-nya sekarang. Kalian buka start, kemudian ketikkan CMD. Nah, ini cara mengujinya. Nah, dia akan muncul hitam-hitam seperti ini. Kemudian ketikkan ping spasi IP-nya. Misal kalian akan ngecek IP sebelahnya gitu ya. Dengan IP 100.100. Ini IP saya sendiri. Di enter. Nah, nanti ketika muncul reply from bla bla bla, maka dia berhasil connect. Nah, tapi nanti kalau di situ munculnya ada unreachable atau apa dan sebagainya, request timeout. Nah, ada tanda-tanda bahwa IP-mu belum beres. Oke, di sini ada yang ditanyakan sebelum kita praktek. Nggak ada? Oke. Oke, kalau nggak ada. Oke, sekarang kita bentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 4 murid atau siswa. Kemudian dia dikasih 2 komputer dan 2 kabel strike. Sekarang silakan bikin kelompok, ya. Bikin kelompok dengan samping-sampingnya. Berarti satu kelompok 4 anak. Oke, silakan bikin. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan bikin. 1. Kamu 4 anak siapa? Hanya 3. Oke, yang sini kelompok 2. Sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Atau kamu cewek sendiri? 4. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Sana 4, 4, 3. Oke, pas berarti ya. Kamu ke sana. Benar ya? Oh iya benar. Di sana kurang 1. Pas, ini pas. Nanti yang kurang 1 yang tengah. Ya, berarti kamu ke sana. Oke, silakan. Kemudian yang 1 kamu atau siapa di sini ada di antara 5 ini yang gabung dengan tim yang sebelah kanan. Oke, silakan. Ya, kamu Pak. Kenapa? Tidak usah. Kamu harus pilih. Jadi menurut screen ya. Ya, baik sekali di sebelah sana. Oke, sudah ketemu kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 berarti dimulai dari sini. Ya, kelompok 1, terus kelompok 2 di sana, 3, 4, 5, kemudian kelompok 6. Ini saya akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Di sini saya akan kasih tahu bagaimana cara ngisi. Kelompok 3, kemudian kelompok 2, ini kelompok 1. Oke, diperhatikan ya. Di situ saya akan jelaskan ya. LKPD konfigurasi jaringan lokal. Ada nama kelompok kalian isi, kemudian ada anggota. Anggotanya ada 4 siswa, benar ya? Ditulis nanti siapa-siapanya, kemudian kelasnya ditulis juga. Nah, sekarang di bawahnya ada persiapan alat dan bahan. Nah, kalau alatnya ada, kalian checklist. Ada seperangkat PC, benar ya? Ada kabel strike yang ada warna hanya 2 komputer ya, berarti 6 sama 5. Untuk kelompok 2 berarti komputer berapa?
Iya, coba dibaca topologinya. 3 dan 4. Untuk kelompok sebelahnya berarti kelompok 3. 2 dan 1. Kemudian kelompok 6. Sini 6 ya. Berapa? Komputer berapa? 8 sama 7. Kelompok 5. 9, 10. Kelompok yang 4. Coba dibaca topologinya, benar nggak 11 dengan 12? Kamu ada di posisi mana di situ? Berapa? 13 dan 14. Sudah tahu posisi komputernya masing-masing ya? Oke, kalau sudah, coba saya bacakan di situ. Berdasarkan topologi di atas, maka masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 komputer, bener ya? Dan 2 kabel strike untuk menghubungkan komputer dengan internet. Nah, IP-nya untuk gateway berarti 100.1 seperti yang tadi saya bilang. Kemudian lakukan konfigurasi sesuai dengan prosedur di bawah ini. Checklist apabila sudah selesai dan apabila menemukan masalah silakan diisi. Dibalik sekarang di halaman kedua. Nah, di situ ada gambar topologi dan perencanaan IP. Berarti nanti kalian ada 2 komputer, bener ya? Ada 2 komputer, kalian gambar di situ, IP-nya berapa kalian tuliskan. Jadi kalian akan gambar topologi seperti pada waktu pertemuan pertama. Oke, langkah pertama paham ya? Kalian membuat apa? Topologi. Kemudian di bawahnya melakukan pengecekan kabel strike apakah kondisinya baik atau tidak. Itu langkah yang kedua. Langkah yang kedua ada konfigurasi IP ya, sesuai dengan topologi yang kalian gambar di atas. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga, mendownload dokumen. Ya, silakan download dokumen nanti di s.id setelah kalian bisa konfigurasi IP. Kemudian yang keempat adalah menghubungkan printer di meja depan saya. Jadi nanti kalian setelah kalau nggak ada, silakan sekarang dilakukan per kelompok. Ya. Jadi mulai dari desain topologi sampai file share. Oke, silakan dikerjakan. Jadi nanti bisa dibagi-bagi. Jadi ada yang kerjakan topologinya, ada yang kerjakan konfigurasinya dan sebagainya. Oke, silakan. Ya, topologinya. Jadi kan kamu punya 2 komputer. Komputer ini berarti korek dengan apa? Switch, kemudian switchnya korek dengan internet. Seperti itu. Ya, silakan digambar topologinya. Berarti kamu punya 2 komputer ini dengan IP-nya berapa? Berarti 100 plus 0,0.
Kalau ini sudah selesai, kamu baru konfigurasi. Ini kan pada ketika hostnya adalah 100 plus nomor komputer. Nah, nomor komputermu berapa? Ini 1 berarti sama. Ini 101, ini 100. Kalau itu 103 dan 100. Nah, kalau baru selesai, konfigurasi. Misalnya konfigurasi IP, ada yang IP-nya sudah tahu ya. IP-nya berapa? IP-nya harus sesuai dengan topologi. Makanya harus gambar topologi dulu. Ini kan pertama gambar. Nanti kamu punya berapa komputer? 1 sampai 2. IP-nya itu 1 adalah host 100 plus nomor komputer. Nomor komputer berapa? Ini 100, ini 100. Itu ya. Nah, ini komputer pertama, ini komputer besar. Nah, antar komputer harus berhubung dengan harus switch ke internet sama internet. Oke, silakan digambar. Sorry, sebentar ya. IP-nya bukan 192.168.1, tapi titik 100. Coba kalian koreksi di situ. Jadi 192.168.100 titik. Nah, IP kalian bukan 1. Titik kalian nggak bisa koreksi. Jadi 100 titik titik hostnya. Oke, ini 100 ya. Ini yang ketiga 100. Iya, yang ketiga ada 100. IP-nya itu ya seperti itu. Itu IP-nya ya. Ini kan harusnya bisa oke, kalau sudah ketemu IP-nya bisa kalau komputer ke komputer ini kan pasti ada
sudah konfigurasi IP, coba kalian ping ke IP punya saya 100.100. Kalian cek di CMD atau command flow. Kalau nanti connect, berarti konfigurasi IP-mu sudah beres. IP saya 100.100. Sudah dikonfig? Belum. Ya. Ya, itu sama. Dikonfig IP-nya, jadi sesuai dengan teknologi di IP assignment Pak. Semua sama itu. Loh, ini punya saya. IP-mu berapa? Di topologi berapa? Itu 105. Ini manual sama itu. Nah, IP-nya ini. Ya. Kamu harus buka dulu IP kadang-kadang ya. Ini satu. Hasil. Terus ini gateway. Ya, silakan. Mana? Topologinya sudah ini. Ya terus, IP-nya sudah berapa? Sesuai dengan ketentuan itu gateway. Yang sini IP-nya itu apa? Kalau gateway-nya disamakan. Oke, default gateway, perhatikan ya. Default gateway-nya adalah 100.1. Ini adalah jalur internet yang ada di lab sini. Ini gateway. Ya. DNS adalah gateway. Kalau alternate itu pakai 888. Oke, disesuaikan. Nah, ini ya sama dengan ini. Ini adalah default gateway. Itu ada tulisan version IP. Ini apa?
ping ke IP saya. Oke langsung. Nah, kamu ping ke IP saya. Coba di sini ada itu cara menguji. Coba di bawah. Ini cara mengujinya. Cara mengujinya adalah menggunakan pin spasi IP yang mau diuji. IP-nya mana? IP saya saja, karena dia nanti tahu dengan saya. Nanti buka saya uji. Ini itu langsung itu adalah DNS sama namanya enggak Pak ya? Nah, kalau sudah kalau sudah saya cara pabrik seperti Pak ya Pak, ini yang isinya masih Pak. Nah itu menguji. Jadi kalau kamu connect atau enggak dengan saya itu dengan cara itu bisa saya connecting. Sudah Pak, sudah. Ini nggak usah. Sama. Bawah. Cek dulu koneksi. Terus kamu iya 100 jadi 100.
Oke, setelah di-download dokumennya diapakan? Oke, sudah download. Namanya apa? Sudah. Oke, nah, setelah download apa? Oke, coba akses ke sini Pak. Akses ke ID saya yang ini 100 itu ada apa? Bukan, di close dulu. Ini saya akses 2 kali. 5 double klik
Langsung di ini ya, dikorengkan. Oh, saat pas ngeprint di syuting. Kamu syuting anak-anak pas. Pak. Ya, tinggal syuting saja. Nggak bisa. Ya. Nah, di situ kamu langsung ke dokumen itu yang belakang itu. Yang mana Pak? Jadi grup. Jadi grup. Yang kuning-kuning itu. Ini Pak, klik kan. Nah, di Ctrl P langsung. Nah, dipilih printernya. Itu kan ada printer kan? Di atas pojok kanan itu. Nah, itu printer Epson. Oke, sudah selesai ya. Ada kelompok yang belum print. Oke, waktunya sudah habis. Oke, diperhatikan ke depan semua, ya, diperhatikan dulu. Diperhatikan. Oke, silakan duduk. Ada kelompok yang belum sampai ngeprint dokumen di depan? Nggak ada, ya. Oke, sudah semua berarti ya. Berarti langkah-langkahnya dulu sudah jelas, mulai dari konfigurasi IP, DNS dan sebagainya sudah ya. Oke. Kalau sudah, saya minta kelompok 1, ya, kelompok ini ya berarti. Untuk perwakilan maju ke depan. Ya, yang berkacamata aja. Kamu ke depan, ya. Kamu ke depan sama di bawah hasil print yang ini ya. Oke. Diceritakan mulai dari awal, terus kemudian permasalahannya tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang kesulitan dan kemudahannya. Kesulitannya tadi itu itu apa namanya? Di DNS-nya. DNS. Ya. Akhirnya IP-nya tadi berapa? IP-nya Ada berapa? 168 100.1. Itu IP-nya apa? Gateway. IP address-nya berapa? 100.100. 100 nomor komputernya berapa, Pak? Berarti 105. Oke. Terus kemudian caranya mengkonekkan ke printer tadi bagaimana? Bagaimana? Ya, sulit Pak itu. Sulit. Ya. Windows R ya. Ya. Tadi ada pengalaman tadi Windows R, kemudian ngetikkan apa tadi? Slash terus IP-nya. Oke, IP saya. Kenapa kok IP saya? Karena IP-nya biar connect ke printer yang ada di depan. Oke ya. Terus kemudian melakukan print. Oke, ya terima kasih close buat teman-teman. Satu lagi yang bisa ke depan untuk presentasi. Adi. Iya, Adi. Katanya Adi ke pasar, Pak. Iqbal. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Diceritakan kesulitannya. Kesulitan waktu konfigurasi. kesulitan saya beban. Karena nama saya Muhammad Iqbal, saya akan memberitahu kesulitannya mencari IP address-nya sampean, Pak. Oh, tadi soalnya belum saya tunjukkan. Iya. Berapa akhirnya IP saya? 192 168 1 titik 100 titik IP addressnya saya berapa tadi? 237. 37. Oke, terus ada lagi yang lain? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Oke ya. Jadi diperhatikan ke depan. Evaluasinya hari ini adalah yang pertama, kalian sudah bisa konfigurasi IP address secara manual atau otomatis tadi? Manual. Ya. Sebenarnya otomatis pun juga langsung. Jadi ketika diotomatiskan IP-nya sudah dapat. Tapi kalian biar ada proses konfigurasi secara manual. Oke ya. Jadi apa saja tadi yang dikonfigurasi? Ada IP address. Kemudian ada sebelum IP address, sebelum DNS apa? Subnet mask. Kemudian apa lagi? Gateway. Apa lagi? DNS. DNS ada dua. DNS yang pertama adalah IP-nya gateway, gitu ya. DNS yang kedua adalah 888. Oke. Setelah itu kalian langsung mengkoneksikan komputermu dengan printer dengan cara Windows R. Kemudian ketik apa tadi? Backslash 2 kali, terus kemudian IP-nya punya saya, yaitu 192. Oke, 100.237. Nah, baru nanti printernya muncul, terus kemudian diinstal dengan cara double klik, gitu ya. Nah, tinggal kamu print dokumennya yang ada di Google Chrome yang kalian tadi sudah. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya sampaikan pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan adalah enkripsi dan pengamanan data. Nah, data yang tadi saya kirim itu belum aman. Karena apa? Masih semuanya bisa download. Jadi harusnya data itu diamankan dengan cara yang hanya bisa download misal kelompok 1 atau kelompok yang belakang. Karena apa? Data itu kalau nggak aman nanti akan berbahaya kalau di-share secara umum. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang enkripsi dan pengamanan data. Oke, ada yang tanyakan sebelum kita istirahat?
Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan LKPD-nya dikumpulkan Pak. Dijadikan satu bundle mulai dari LKPD sampai hasil print. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Yang cewek sudah dikumpulkan? Kumpulkan sekarang. Oke. Oke, sebelum istirahat, silakan ketua kelas memimpin doa untuk istirahat. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.